Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu yang hebat, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya memaparkan hasil dari tugas modul 1.1.A.6. Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama asli Raden Mas Suryadi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara terlahir dari keluarga keraton Yogyakarta sebagai golongan ningrat. Selain menjadi aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, ia juga seorang kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan taman siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Lalu, apa saja pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan? 1. Trilogi pendidikan yang terdiri dari Ingar Sosung Tulodo. Secara harfiah, Ingar Sosung Tulodo bermakna siapa yang di depan haruslah memberi contoh yang baik. Contoh dalam lingkungan keluarga, orang tua adalah pemimpin yang ada di depan. Karena itu, ia harus memberikan contoh teladan bagi anak-anaknya. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Guru sebagai tenaga pendidik bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, melainkan juga harus memberikan contoh dan suri teladan kepada murid-muridnya. Yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karsa. Ing Madya Mangun Karsa berarti yang di tengah harus memberikan ide dan gagasan. Maknanya sebagai seorang pendidik yang berada di tengah-tengah muridnya harus merangsang terciptanya ide dan gagasan-gagasan. Guru dan orang tua juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan anak dan murid-muridnya. Hubungan komunikasi yang baik ini akan membuat anak-anak terbuka dalam menyampaikan masalah dan pemikirannya. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Tuturi Handayani yang ditulis dalam logo pendidikan nasional memiliki makna yang di belakang harus memberikan dorongan. Berdasarkan kodratnya, anak-anak memiliki kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Hal inilah yang harus dipahami setiap pendidik, guru, dan orang tua agar bisa memfasilitasi, mendorong, dan mengarahkan potensi si anak untuk mencapai cita-citanya, khususnya di era teknologi seperti saat ini. Pemikiran kedua, menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda mati, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya itu. Hal ini dianalogikan seperti seorang petani. Petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi. Padi tidak bisa diubah menjadi jagung ataupun tanaman lainnya. Begitupun siswa, tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam anak, karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwanya masing-masing.
Guru hanya dapat menuntun. Bagaimana cara guru menuntun akan membawa pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembangnya anak-anak. Yang ketiga adalah pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Setelah tumbuh motivasi belajarnya, anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dan dikenal baik oleh anak merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Oleh sebab itu, pembelajaran dikejar ke arah yang kontekstual. Sesuatu yang akan mudah dipahami anak karena anak sudah mendapatkan pengalaman dalam bentuk lain yang berhubungan dengan materi yang dibelajarkan. Prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak adalah menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran. Sebagai subjek, anaklah yang aktif membangun pengetahuannya. Jika ternyata guru masih dominan dalam proses pembelajaran, maka ia sudah mengambil hak anak untuk memberdayakan dirinya. Yang keempat adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti yang juga disebut dengan watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa, psikomotorik. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik melatih karakter anak atau murid. Keluarga sebagai tempat anak atau murid dalam proses menyempurnakan sebagai laboratorium awal dalam melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Kita sebagai pendidik di sekolah juga ikut turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, watak ataupun budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Demikian pemaparan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberi teladan, dan memberi pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid menjadi bahagia dan merdeka. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.